Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sefira Claudia Maharani dari kelas 6B PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menyampaikan sebuah video presentasi simulasi hasil sidang skripsi untuk menyelesaikan tugas UAS saya dari mata kuliah Penelitian Tindakan Kelas atau PTK yang dibina oleh Bapak Mawardi. Nah, di sini saya mengambil judul yaitu Peningkatan Hasil Belajar PKN melalui Metode Information Short pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Di sini ada bab 1, yaitu bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, manfaat penelitian. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas tentang latar belakang. Sesuai dengan judulnya, nah, pendidikan di sini adalah merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena dengan adanya pendidikan, manusia dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sehingga manusia dapat bertahan hidup dengan potensi yang sudah dimilikinya. Nah, bagi anak sekolah dasar, pendidikan formal yang pertama adalah bagi anak. Jadi, pendidikan formal itu adalah pendidikan yang pertama bagi anak-anak, khususnya anak sekolah dasar. Nah, merupakan wahana sarana yang paling tepat dalam membentuk konsep berpikir. Kondisi ini memungkinkan anak mampu mengembangkan kreativitas, imajinasi, ekspresi, dan sebagainya dalam situasi belajar sekolah. Nah, di sini peran guru merupakan unsur yang paling dominan dan menentukan pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kurikulum. Nah, di sini permasalahan dalam judul yang saya pilih yaitu di mana siswa kurang didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir. Jadi proses pembelajaran diarahkan hanya kepada kemampuan siswa untuk menghafal informasi saja. Jadi, otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya dengan menghubungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, akibatnya peserta lulus didik dari sekolah, mereka hanya pintar secara teoritis saja, tetapi mereka miskin aplikasi. Nah, di sini salah satunya contohnya itu dari pelajaran PPKN ya atau PKN. Nah, melihat kondisi lapangan seperti yang dikemukakan tadi, saya memiliki solusi atau saya ingin berupaya untuk mengatasi proses pembelajaran PKN ini dengan model dalam proses belajar agar pembelajaran PKN ini tidak membosankan bagi siswa, yaitu menggunakan model pembelajaran Active Information Search. Lalu di sini pada poin yang kedua yaitu ada identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah itu adalah pembelajaran masih berpusat pada guru sehingga menjadi pasif. Metode pembelajaran belum bervariasi. Nah, kegiatan pembelajarannya itu juga monoton sehingga pembelajaran belum optimal. Rendahnya hasil belajar pada mata pelajaran PKN. Lalu, yang ketiga ada pembatasan masalah, yaitu di sini peneliti membatasi masalah dalam penelitian tindakan kelas ini, yaitu ada penerapan metode Information Search pada pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu yang kedua, peningkatan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Lalu ada perumusan masalah. Nah, perumusan masalahnya yaitu setelah saya ambil dari latar belakang, saya merumuskan sebuah masalah yaitu di mana yang pertama, bagaimana efektivitas penerapan metode Information Search pada mata pelajaran PKN pada materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu, bagaimana upaya meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode Information Search. Nah, di sini ada tujuan penelitian di mana peneliti menerapkan metode Information Search pada mata pelajaran PKN, materi globalisasi di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang.
Yang kedua, meningkatkan hasil belajar PKN di kelas 4 SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang melalui metode information search. Lalu di sini ada manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitiannya ini yaitu melalui manfaat teoritis dan juga praktis, di mana teoritis adalah manfaatnya penelitian ini diperluas pada pembelajaran lain dengan menggunakan metode information search terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya masalah yang telah teridentifikasi. Dan praktis bagi siswanya yaitu menumbuhkan rasa motivasi siswa dalam belajar. Nah, sedangkan bagi guru yaitu mengetahui strategi pembelajaran yang bervariasi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran PPKN dalam materi globalisasi. Sedangkan untuk sekolah yaitu kepala sekolah bisa membuat sebuah program pelatihan untuk guru dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode pembelajaran. Lalu di sini kita lanjut pada bab 2, yaitu ada landasan teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ada landasan teori. Landasan teori di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada tinjauan hasil belajar PKN, metode pembelajaran information search, karakteristik anak usia sekolah dasar. Yang pertama di sini tinjauan hasil belajar PKN, di mana bahwa belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi perubahan yang terjadi dalam diri seseorang telah melakukan aktivitas tertentu. Di sini yang kedua yaitu ada hasil belajar. Nah, perubahan tingkah laku siswa melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Jadi di mana hasil belajar ini digunakan untuk melihat sejauh mana sih tujuan-tujuan pembelajaran yang telah dicapai sehingga dapat dikuasai oleh siswa setelah mereka menempuh proses belajar. Lalu mereka akan menemukan hasil belajar mereka. Nah, di sini yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi di sini meliputi seluruh dunia atau menyatunya warga dunia secara umum dan menyeluruh menjadi kelompok masyarakat. Dan juga di sini ada pendidikan kewarganegaraan di mana salah satu mata pelajaran yang diberikan pada siswa mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat lanjut. Lalu yang kedua di sini ada metode pembelajaran information search, yaitu ada metode pembelajaran dan juga ada metode pembelajaran information search, di mana metode pembelajaran information search ini mengugah siswa untuk aktif dalam mencari sendiri jawabannya dengan cara bekerja sama atau bekerja sama dengan yang lainnya. Karakteristik anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, siswa berada pada tahap 7-12 tahun. Nah, di mana terlihat pada sifat ego yang mulai menurun. Mereka dapat berpikir, tapi mereka masih kesulitan untuk mengartikan sebuah kata-kata. Yang B di sini penelitian relevannya yaitu ada dari penelitian Ipung Purnamasari, yaitu dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga ada penelitian Munasika dari IAIN Walisongo. Lalu yang ketiga itu ada kerangka berpikir, di mana kerangka berpikir ini dibagi menjadi 3 bagian. Pada kondisi saat ini yaitu metode pembelajaran yang digunakan itu menggunakan metode konvensional. Siswa pasif dalam kegiatan pembelajaran, lalu pendayagunaan sumber belum optimal, dan rendahnya hasil belajar. Nah, apa sih tindakan yang perlu dilakukan? Yaitu penerapan metode pembelajaran information search dan juga meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran metode information search di kelas. Nah, tujuan atau hasilnya itu hasil belajar siswa meningkat. Hipotesis tindakan. Di sini penggunaan metode information search diduga dapat meningkatkan hasil belajar PKN tentang globalisasi pada siswa kelas 4 SDN Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu kita lanjut, kita memasuki bab 3 yaitu ada metode penelitian. Nah, pendekatan penelitian, di mana penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan atau pengamatan terhadap kegiatan belajar yang kemudian diberikan
diberikan sebuah tindakan dengan tujuan untuk memperbaiki, meningkatkan mutu pembelajaran melalui proses yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, penelitian ini dilakukan di SD Negeri Karangtengah 3 Kota Tangerang. Lalu penelitian ini dilakukan pada bulan September 2015 sampai dengan bulan Juni 2016. Lalu ada instrumen penelitian. Di sini hasil belajar PKN adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melakukan kegiatan pembelajaran meliputi ranah afektif, kognitif, dan juga psikomotorik yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal. Dan skor yang mengukur tentang makna globalisasi, menganalisa dampak positif dan negatif terhadap globalisasi. Nah, indikator keberhasilan ini telah dibuat menggunakan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk memahami apakah tindakan dalam siklusnya itu ada peningkatan atau tidak. Lalu ada teknik pengumpulan datanya. Di sini teknik pengumpulan datanya melalui tes, observasi, dokumentasi, dan catatan lapangan. Lalu ada teknik analisis data. Nah, ini ada teknik analisis data ini di sini dibagi menjadi 4 tahapan, di mana yang pertama itu ada pengumpulan data, kita menyiapkan dulu atau kita mengumpulkan data-data dulu, lalu setelah itu kita ke tahap yang kedua yaitu reduksi data, dan habis dari reduksi data kita lanjut lagi ke penyajian data. Nah, setelah penyajian datanya sudah siap, semuanya sudah ada, lalu kita lanjut ke simpulan atau penarikan atau verifikasi. Jadi kita menarik sebuah kesimpulan. Begitu. Kita lanjut ke absahan data. Absahan data di sini ada dari triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan juga triangulasi waktu. Nah, desain dan prosedur penelitian. Di sini desain dan prosedur penelitian itu memakai 3 siklus, yaitu ada tahap siklus pertama dan siklus kedua, yaitu dia memiliki 4 tahap yang sama, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan juga refleksi. Nah, di sini rencana pada siklus pertama yaitu menyusun rencana pembelajaran siklus 1 sesuai kurikulum SD kelas 4, lalu melakukan analisis standar isi untuk mengetahui standar kompetensi dan kompetensi dasar. Lalu peneliti membuat RPP, memperhatikan indikatornya. Lalu pada siklus kedua, rencananya yaitu berdasarkan siklus pertama, peneliti membuat rancangan pada siklus kedua ini. Lalu ada tahap yang kedua yaitu ada tindakan, di mana pada siklus pertama melakukan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran. Tindakan pada siklus kedua yaitu melakukan tindakan sesuai dengan RPP yang sudah dikembangkan dari hasil siklus yang pertama. Lalu observasi, di sini pada siklus pertama mengamati dampak atau tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Lalu yang siklus kedua ini mengadakan observasi. Jadi bedanya di siklus pertama itu mengamati, sedangkan di siklus kedua itu kita langsung observasi, kita langsung terjun ke tempatnya. Lalu tahap yang keempat, refleksi, di mana pada siklus pertama menganalisis hasil pembelajaran dan menyusun RPP sesuai SK dan KD. Lalu yang siklus kedua yaitu melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua ini, lalu dilanjutkan dengan perencanaan untuk siklus yang ketiga. Oke, mungkin hanya ini saja presentasi hasil skripsi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.